Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat arus waktu yang dirahmati Allah, setiap kita tentu berharap menjadi penghuni surga. Tak ada satupun di antara kita yang sanggup menahan panasnya api neraka, apalagi tinggal di dalamnya walau sekejap mata. Maka kabar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang adanya golongan manusia yang diharamkan atas neraka, yang bahkan neraka pun tidak akan menyentuh mereka, adalah berita yang lebih indah daripada apapun di dunia ini. Siapa mereka? Apa yang membuat mereka begitu mulia hingga neraka pun dilarang mendekat? Mari kita dengarkan kisahnya perlahan dengan hati yang rindu akan keselamatan abadi. 4 golongan yang diharamkan masuk ke neraka. Yang pertama, orang yang lembut, penuh kasih, dan dekat dengan manusia. Di suatu hari yang tenang, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam duduk di tengah para sahabatnya, lalu beliau bersabda, "Tidakkah kalian ingin aku tunjukkan orang yang diharamkan atas neraka, atau neraka diharamkan atasnya?" Lalu para sahabat menjawab, "Tentu wahai Rasulullah." Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, yaitu setiap orang yang dekat dengan manusia, lembut, mudah, dan bersikap ramah. Hadis riwayat Tirmizi nomor 2488. Bayangkan hanya dengan menjadi lembut hati, tidak keras kepala, dan menyenangkan bagi sesama, seseorang bisa menjadi terlindungi dari api neraka. Orang seperti ini ibarat angin sepoi yang menyejukkan suasana, tidak menyakiti, tidak meninggikan diri, selalu hadir memberi rasa aman. Lihatlah Nabi Muhammad SAW sendiri, wajahnya penuh kasih, tutur katanya lembut, dan siapapun yang duduk di dekatnya merasa seperti orang yang paling istimewa di dunia. Orang yang menangis karena takut kepada Allah. Suatu malam di Madinah yang sepi, seorang sahabat melihat Rasulullah menangis dalam sholatnya. Tangis itu bukan karena dunia, bukan karena musuh, tapi karena takut kepada Allah dan rindu akan ampunannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Dua mata yang tidak akan disentuh oleh api neraka, maka yang menangis karena takut kepada Allah dan mata yang berjaga di jalan Allah." Hadis riwayat Tirmizi nomor 1639. Air mata yang jatuh karena takut akan murka Tuhan adalah air mata paling mulia. Tidak ada mata yang lebih suci daripada mata yang meneteskan airnya dalam munajat malam. Bayangkan, ketika manusia sedang terlelap dalam tidur, ada seseorang di pojok rumahnya menangis terseduh-seduh karena merasa belum layak masuk surga. Tapi justru tangis itulah yang mengantarkannya ke surga dan menjauhkannya dari neraka selama-lamanya. Golongan ketiga, orang yang merawat yatim dan mengasihi miskin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang mengurus anak yatim, baik yatim keluarga sendiri maupun yatim orang lain, aku dan dia akan seperti ini di surga. Lalu beliau mengisyaratkan dua jarinya yang berdempetan. Hadis riwayat Bukhari 5304. Betapa tinggi derajat orang yang menyayangi anak yatim. Surga begitu dekat dengannya, seakan hanya setebal jarak antara dua jari. Orang yang mengusap kepala yatim bukan hanya menyekah debu di rambutnya, tapi menghapus luka di hatinya. Dan setiap senyum yang tumbuh dari wajah si yatim adalah jalan ke surga bagi yang menumbuhkannya. Pun demikian orang yang memelihara orang miskin, memberi makan bukan karena berlebih, tapi karena cinta. Itulah cinta yang disaksikan langit dan diberi balasan yang tak terbayangkan. Golongan terakhir, yang golongan keempat, adalah orang yang menjaga diri dari kemarahan dan memaafkan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menahan amarah padahal dia mampu melampiaskannya,
maka Allah akan memanggilnya di hadapan seluruh makhluk pada hari kiamat dan memberinya pilihan bidadari surga. Dan dalam ayat Al-Quran disebutkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan orang-orang yang menahan amarahnya serta memaafkan kesalahan orang lain, Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Quran Surah Ali Imran ayat 134. Marah itu mudah, memaafkan itu sulit. Tapi justru disitulah letak keagungan. Orang yang menahan amarah adalah orang yang menang atas dirinya sendiri. Dan di akhirat nanti Allah sendiri yang akan menjaminnya, neraka tidak akan menjamahnya. Sahabat arus waktu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari 4 golongan yang dijanjikan perlindungan dari api neraka, tidak satupun yang mengharuskan kita menjadi orang kaya, kuat, atau terkenal. Semuanya adalah amalan hati, sikap lembut, air mata ikhlas, dan kepedulian terhadap sesama. Artinya, semua orang bisa mendapatkannya. Kamu bisa menjadi salah satunya, ataupun berharap menjadi salah satunya. Kita semua bisa, jika kita mau memperluas hati, membasahi wajah dengan tangis, dan menebar kasih kepada Allah. Maka mari kita jaga lisan kita, lembutkan hati kita, dan usahakan diri kita untuk menjadi bagian dari mereka yang bahkan neraka pun tidak berani mendekat. Semoga kita termasuk dalam golongan yang diberikan naungan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijauhkan dari panasnya neraka, dan dipertemukan kembali ke surga yang penuh cahaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum, sahabat arus waktu.